Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis ini, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita berharap semoga majelis ini mendatangkan ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga selalu terlimpah kepada manusia pilihan, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidil Mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang selalu dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini tema yang kita angkat adalah mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Kita mulai dengan mengingatkan suatu hadis yang pernah saya angkat juga di majelis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul suatu keadaan di mana fitnah itu sedemikian banyaknya sehingga dunia digambarkan kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Dan Nabi SAW mengatakan bila era itu sudah datang, maka ancaman yang dihadapi oleh orang-orang yang mengaku beriman bukan lagi sekedar ancaman perangkap syaitan terjebak dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan pula dosa-dosa besar, yang betapapun besarnya dosa, jika seseorang itu imannya benar, masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ancamannya, kata Nabi, adalah seseorang itu terkena virus MKL, murtad karena lalai, jadi batal keimanannya. Ini yang dikenal dengan istilah nawaqidul iman atau nawaqidul Islam atau nawaqidul syahadatain, pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Jadi lengkapnya Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah laksana malam yang gelap gulita. Jadi kata fitnah dalam bahasa kita Indonesia maknanya sempit ya, maknanya tuduhan tanpa bukti. Tetapi fitnah itu sebenarnya maknanya adalah ujian. Dan tidak ada orang beriman hidup di dunia ini tanpa menghadapi ujian. Cuma kata Nabi akan datang suatu keadaan di mana ujian itu begitu bertubi-tubi dan begitu banyaknya, sehingga membuat dunia ini kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Dan kalau masa itu sudah datang, Nabi menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di pagi hari masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Bayangkan. Nabi tidak mengatakan di pagi hari orang berbuat kebaikan, di sore hari berbuat kejahatan. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat. Sebab kalau perbandingannya antara baik dan jahat, ya sejahat-jahatnya orang beriman, sekali lagi, selagi imannya masih ada, bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang kemudian menjadi kafir asalnya beriman, apakah perbuatan baik si orang yang sudah kafir itu ada nilainya? Ada nilainya enggak? Ya orang kafir berbuat kebaikan enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah di zaman Nabi dahulu ada seorang pemuda Quraisy yang merupakan masih kerabat dari Aisyah Abu Bakar Siddiq, namanya Ibnu Jud'an. Dia terkenal peduli sekali dengan kaum fakir miskin dan anak yatim. Nah, setelah hijrah ke Madinah, istri Nabi SAW, yaitu Aisyah, pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dikerjakan Ibnu Jud'an itu bermanfaat untuk dirinya? Nabi mengatakan tidak. Mengapa ya Rasulullah? Bukankah dia berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan anak yatim? Nabi mengatakan bagaimana akan ada manfaat untuk dirinya bila sekalipun dia tidak pernah berdoa Rabbighfirli dzambi yauma yakumul hisab.
Ya Rabbku, ampunilah dosaku di hari berbangkit nanti. Dia tidak pernah berdoa demikian. Kenapa dia tidak pernah berdoa demikian? Karena dia tidak mengimaninya. Dia tidak percaya akan adanya hari akhir, hari berbangkit. Yang berarti dia kafir, musyrik. Nah, jadi artinya orang kalau sudah kafir, kebaikan apapun yang dia kerjakan tidak ada nilainya. Nah, jadi Nabi jelas-jelas mengatakan, kalau era penuh fitnah sudah datang, ancamannya seseorang itu asalnya beriman, kemudian menjadi kafir. Dan itu bisa terjadi dalam waktu yang begitu cepat. Nah, kemudian di ujung akhir dari hadis ini, Nabi peringatkan, kenapa itu bisa terjadi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia, orang tersebut, telah menjual agamanya, dinnya, demi kenikmatan dunia. Jadi demi mendapat jabatan, kekuasaan, demi kekayaan, demi popularitas, demi apa saja yang sifatnya kesenangan dunia, dia rela membayar untuk mendapatkannya sampai ke derajat dinnya dia bayar, dia lepas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini harus kita kaitkan dengan realitas sekarang. Suatu realitas yang menurut hemat kami sangat sesuai dengan hadis ini. Realitas kita sekarang ya seperti ini. Kita sekarang menghadapi suatu keadaan di mana tidak sedikit orang rela melepas dinnya demi mengejar kenikmatan dunia. Contohnya di zaman kita sekarang ini adalah orang-orang yang dengan ringannya latah mengucapkan kata-kata semua agama sama. Semua agama baik. Semua agama benar. Saya menyebutnya karena contoh ya, bukan karena saya mengimaninya tentunya. Nah, barang siapa menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini, ya, dia potensial terkena yang namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan. Tahu kenapa? Karena Nabi kita SAW pernah menyatakan, ya, khairul hadis kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah taala. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita rajin membaca Al-Qur'an, lalu kita membuka surah Ali Imran, kita akan bertemu dengan ayat yang nomor 19. Bunyinya, inna dina indallahil Islam. Yang maknanya adalah, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak mungkin ada seorang muslim pernah membaca Al-Quran, sekalipun gak ngerti bahasa Arab, tapi kan bisa baca terjemahnya. Terus dia baca terjemahnya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Terus di dalam hatinya dia mengatakan, gak begitu banget lah. Bukan hanya Islam yang diridhai, ya kan? Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Berarti orang ini merasa dirinya lebih cerdas dari Allah. Merasa dirinya lebih arif dari Allah. Kalaupun dia nggak ketemu ayat ini, dia bisa ketemu ayat yang lain. Yaitu surah Ali Imran juga, ayat ke-85. Di mana jelas-jelas Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari din, agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya kan? Ayat ini jelas nggak? Jelas nggak makna ayat ini? Bahwa Allah menerima atau tidak menerima agama yang lain? Tidak menerima. Allah hanya menerima Islam. Jadi nggak mungkin seorang muslim yang pernah membaca Al-Quran come across, ya, ketemu ayat ini, terus kemudian dalam hatinya dia mengatakan, nggak begitu-begitu amat lah. Tetangga saya orang Nasrani baik sama saya. Tetangga kiri saya muslim, berjenggot, koruptor. Gitu. Enggak lah, ini urusannya bukan urusan agama. Ini urusan oknum. Kalau agamanya baik semua. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebabnya, pernah nggak Anda dengar ucapan orang seperti itu? Di zaman kita sekarang.
Ya bilang pernah aja, jangan bilang banyak. Ya kan? Kalau bilang banyak berarti yang kena MKL banyak dong, murtad karena lalai. Ya kan? Yang batal imannya banyak. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa mereka mengucapkan kalimat seperti ini? Karena mereka termakan oleh ajaran yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam, yang salah satunya bernama pluralisme. Kan ajaran pluralisme kan mengajarkan itu. Jadi mereka telan bulat-bulat pluralisme itu sampai ke tingkat akhirnya mereka sudah terjemahkan dengan kata-kata sederhana tadi. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Nah sekarang saya cek, Anda sudah mengerti atau tidak? Seandainya ada pemuda masjid tiba-tiba berteriak, Islam agama paling benar. Kalimat ini benar atau salah? Bahwa kalimat si pemuda masjid tadi keliru. Ya kan? Kalau Anda ubek-ubek Al-Quran, Anda periksa semua hadis Nabi, Anda nggak akan temukan satu pun ayat, satu pun hadis mengatakan Islam agama paling benar. Nggak akan. Yang Anda akan temukan adalah ayat seperti ini. Surat At-Taubah, catat baik-baik. Ayat 33. Nah ini jelas. Allah Ta'ala menyatakan, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk al-huda, Al-Qur'an dan agama yang benar, dinul haq al-Islam, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi jelas-jelas Allah mengatakan Islam agama yang benar. Allah nggak pernah bilang Islam agama paling benar. Dan tidak ada hadis juga Nabi mengatakan Islam agama paling benar. Yang ada adalah Nabi mengatakan Islam agama yang benar. Dan kalau kita mengatakan Islam agama paling benar, berarti kita mengakui agama lain juga benar, tapi kurang benar. Gitu. Allah menghendaki kita mengatakan Islam agama yang benar, berarti agama lain apa? Salah, batil. Itu dia namanya akidah. Ngerti? Akidah seorang mukmin adalah akidah yang nggak muter-muter, nggak bengkok-bengkok gitu kan, lempeng aja gitu. Dia mengatakan Islam agama hak, dinul hak, berarti yang lain dinul batil, agama yang batil. Selesai perkara, gitu kan? Like it or not, take it or leave it, kan gitu. Suka, terima, nggak suka, ya sudah, silahkan pilih agama lain. Cuma masalahnya, kalau pilih agama lain ya siap-siap berkumpul nantinya di akhirat bersama a'daillah, musuh Allah, yakni asyaitan, iblis dan konco-konconya. Jelas? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, saya sengaja mengangkat hal ini supaya kita, terutama ya yang hidup di era penuh fitnah sekarang ini, hati-hati dengan ucapan kita. Ucapan itu bobotnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kita sekarang hidup di era badai fitnah, ancamannya murtad karena lalai. Selanjutnya, hadis lain lagi yang perlu kita teropong adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai kondisi di akhir zaman di mana Allah Ta'ala akan menguji kita, kaum muslimin, dengan dibiarkannya, diizinkannya al-Yahud wan Nasara memimpin dunia ini. Ini ujian dari Allah. Jadi kita jangan protes sama Allah. Allah punya hak untuk menguji kita dengan apapun ujian. Nah, salah satu ujian itu adalah Allah izinkan al-Yahud wan Nasara menjadi the global leaders, menjadi para pemimpin dunia. Ah, itu mah bukan dunia, itu mah kota yang udah mau tenggelam lagi. Gitu, ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman bakal mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka masuk lubang biawak. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab
dalam bentuk bertanya. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis, waktu disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabat, tentu para sahabat sulit mencernanya, sulit mereka mencernanya. Sebab tidak terbayang sama mereka bagaimana ahlul Quran, umat yang mengikuti kitabullah namanya Al-Quran, mengekor kepada umat yang menerima kitabullah namanya Taurat, Injil, Zabur, ya kan? Namun semua kitab-kitab itu bedanya dengan Al-Quran apa? Al-Quran ada garansi. Garansi apa? Garansi keaslian nggak bakal berubah sampai as-sa'ah. Sementara kitab-kitab Allah yang terdahulu kan nggak ada garansinya kan? Gitu. Dan di zaman Nabi dan para sahabat sudah terbukti bahwa Taurat saja tidak lagi asli. Injil saja sudah tidak lagi asli di zaman Nabi dan para sahabat. Apalagi zaman kita. Makin jauh waktu ya semakin banyak penyimpangannya. Sehingga kita masih ingat ya, bagaimana suatu ketika Nabi SAW mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah sedang membaca beberapa lembar bacaan. Nabi bertanya, ya Umar, apa yang kau sedang baca? Aku sedang membaca beberapa lembar kitabullah Taurat. Tiba-tiba wajah Nabi berubah menjadi merah, pertanda menahan marah. Lalu kata Nabi, ya Umar, apa tidak cukup bagi engkau Al-Quran? Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, andaikan Musa, saudaraku Musa alaihi salam, sekarang ini hadir di tengah kita, niscaya dia menjadi pengikutku. Tinggalkan itu, ikuti Al-Quran saja. Subhanallah. Ya. Nah, para sahabat tiba-tiba diberi sebuah prediksi kenabian, nubuwah, ramalan kenabian, yang mengatakan kelak nanti di akhir zaman, umat ini ngekor kepada al-Yahud wan Nasara. Yang kitab Allah yang mereka terima tidak ada kepastian keasliannya. Begitu. Justru pasti nggak aslinya. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi kalau membaca Taurat, membaca Injil, apa perintah Nabi? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan isinya, tapi jangan kalian dustakan isinya. Kenapa? Karena jangan-jangan yang kalian benarkan itu isinya sudah bukan lagi firman Allah. Tetapi juga jangan-jangan kalau kalian dustakan itu masih bagian dari yang asli firman Allah. Kan nggak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu lagi. Gitu. Nah, jadi para sahabat dulu sulit memahami kok bisa umat Islam suatu ketika nanti ngekor sama umat Yahudi Nasrani. Nggak masuk dalam pemahaman mereka. Sulit mereka mencernanya. Sementara kita yang hidup di abad 21 sekarang ini, asalkan kita mau menggunakan kacamata iman dan takwa, membaca sikon, situasi kondisi dunia sekarang ini, kita bukan sekedar paham hadis ini kan? Kita bahkan melihat kenyataan, banyaknya orang yang mengaku muslim, tetapi apa saja yang datang from the western civilization, peradaban barat, yang notabene merupakan the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani, ditelan bulat-bulat. Ya nggak? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi artinya hadis ini terasa nggak sekarang ini menjadi kenyataan? Iya kan? Terasa benar. Berapa banyak orang mengaku muslim sekarang, apa saja yang datang dari Yahudi Nasrani, dari Eropa, dari Amerika, dari Barat, kan mereka Yahudi Nasrani tuh. Itu ditelan saja, diikuti, copy paste istilahnya. Kopas. Ya. Copy paste. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini hadis juga harus kita camkan baik-baik untuk membahas mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Kita lanjutkan. Padahal Allah Ta'ala jelas-jelas memperingatkan kita. Hati-hati dalam menyerahkan wala. Wala itu artinya loyalitas, kesetiaan. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian serahkan walakmu, loyalitasmu kepada Yahudi dan Nasrani. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka loyalitasnya, walaknya, kesetiaannya kepada sebagian lainnya. Sebagian Yahudi loyalitasnya kepada sebagian Nasrani. Sebagian Nasrani loyalitasnya kepada sebagian Yahudi. Terus kata Allah selanjutnya, dan ini sampai saya garis bawahi karena ini sangat penting. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang mengaku beriman, menyerahkan walaknya, loyalitasnya, kesetiaannya kepada mereka, Yahudi Nasrani, maka sesungguhnya orang itu masuk golongan mereka. Jadi kalau masuk golongan Yahudi Nasrani, berarti keluar dari mana? Keluar dari Islam.
Berarti ini ayat lagi-lagi memperingatkan kita akan tersebar luasnya virus MKL, murtad karena lalai. Maka di akhir ayat ini kata Allah, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi udah jelas satu ajaran bikinan Yahudi Nasrani Barat, gitu kan? Tapi masih dipercaya aja gitu kan? Bahkan dikasih sebutan yang menyenangkan, pesta, nah, gitu. Pesta sekali 5 tahun. Gitu. Kita pesta lagi sekali 5 tahun. April nih pesta lagi, gitu kan? Seneng aja gitu. Padahal yang bikin pestanya, penyelenggaranya jelas Yahudi Nasrani. Masih loyal aja, masih setia aja ikut-ikutan dengan pesta yang nggak ada urusan kita dengannya, mestinya. Gitu. Itu contoh aja ya. Bukan sekedar itu satu-satunya urusan kita, bukan. Cuma saya ingin menggambarkan. Jadi ada pesta tahunan, ya kan, niup trompet kayak Yahudi, ya kan, nyanyi-nyanyi kayak Nasrani, ya kan, masang petasan kayak Majusi, gitu. Itu malam tahun baru, ya kan. Tetapi ada yang 5 tahun sekali pestanya, gitu kan. Tapi sama juga sumbernya dari Al-Yahud wan Nasara juga. Dan masih aja ngarep, gitu. Masih aja, iya kali, bagus juga, ya kan. Jangan ditinggalkan. Ntar orang kafir yang mimpin kalau enggak, gitu kan. Ya. Emang selama ini orang beriman yang mimpin? Tolong direnungkan baik-baik. Gitu. Kemudian kata Allah, sampai Allah singkap, siapa ini Yahudi Nasrani? Kata Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan senang kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatmu Muhammad hingga kamu mengikuti millah mereka. Millah di sini terjemahannya cara hidup. Seringkali terjemahan millah memang agama, tapi sebenarnya orang Yahudi, apalagi orang Yahudi dan orang Nasrani, nggak terlalu penting umat Islam tuh sampai pindah resmi gitu loh agamanya, jadi Nasrani, jadi Yahudi, itu nggak penting. Bahkan kita nggak bisa jadi Yahudi, Pak. Orang hanya bisa jadi Yahudi kalau darahnya Yahudi. Kalau dia nggak punya darah Yahudi, nggak bisa jadi Yahudi. Mentok-mentoknya Yahudi terapan. Gitu. Tetapi jadi Yahudi asli nggak mungkin. Sama kayak agama Syiah. Sebenarnya Syiah itu agama rasis. Orang nggak benar-benar bisa jadi Syiah kecuali dia punya darah Persia. Kalau dia punya darah Persia baru dianggap Syiah asli. Tapi mereka-mereka yang non Persia jadi Syiah gitu kan, di mata mereka mah Syiah terapan gitu. Jadi kasihan deh loh, udah ikut-ikut Syiah, nggak pernah bisa diakui sebagai Syiah asli. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala jelas-jelas menyatakan bahwa Yahudi Nasrani ini nggak suka sama kita, kecuali kita mau mengikuti lifestyle mereka, gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Nggak masalah umat Islam masih doyan sholat, nggak masalah umat Islam masih doyan puasa di bulan Ramadan, nggak masalah umat Islam masih doyan pergi haji dan umroh, tapi yang penting dalam cara hidupnya, berbudaya, berekonomi, berpolitik, bersosial, pemerintahan, berbangsa, bernegara, ya kan, bermiliter, berhukum. Yang penting itu semuanya ngikutin mereka. Itu yang penting buat mereka. Ngerti? Ya. Maka kata Allah terang-terangan, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Jadi bukan petunjuk Yahudi Nasrani yang petunjuk. Kenapa kalian kok mengatakan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, tetapi menerima petunjuk Yahudi Nasrani, bukan menerima petunjuk Allah? Begitu maksud Allah. Makanya di ujung ayat ini Allah dengan tegas memberi peringatan keras. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu Nabi Muhammad SAW dan umatmu mengikuti kemauan mereka Yahudi Nasrani setelah pengetahuan datang kepadamu, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Makanya jangan heran kenapa negeri-negeri muslim sekarang seolah tidak ditolong dan dilindungi oleh Allah. Iya enggak? Intinya karena apa? Karena ngaku raditu billahi robba, tetapi tidak sepenuhnya wabil islami dina. Gitu. Raditu billahi robba, wabil islami wa nasionalisme, wa demokrasi, wa pluralisme, ya kan dina. Gitu. Enggak murni gitu loh, Islam sebagai dina. Gitu. Kan enggak kontak gitu, enggak nyambung gitu. Ngaku Allah sebagai Robnya mau, tetapi ngaku Islam sebagai din satu-satunya nggak mau. Gitu. Maunya Islam dan plus-plus gitulah. Sampai orang kalau ditanya, ente Muslim apa? Saya Muslim moderat. Gitu. Nggak pernah mau bilang saya Muslim, nggak mau. Mesti dikasih embel-embel. Saya Muslim nasionalis. Gitu.
Saya muslim progresif. Bahkan kalau agak galak dikit dia bilang saya muslim fundamentalis gitu, ya kan? Apa perlunya gitu dikasih tambahan? Memangnya mengaku muslim nggak cukup? Makanya Allah menyuruh kita wa qul syahadu bi annana muslimun. Dan katakanlah, saksikanlah kami ini muslim. Nggak perlu pakai embel-embel tambahan. Kalau kita kasih embel-embel tambahan, seolah-olah kita ingin mengatakan ngaku Islam aja belum cukup. Perlu tambahan bantuan ajaran manusia. Muslim nasionalis, muslim demokrat, ya kan? Muslim fundamentalis, muslim moderat, ya kan? Mesti ditambah. Gitu. Saya muslim Indonesia, gitu kan? Bangga banget, gitu. Jadi kalau ketemu muslim Malaysia, kurang begitu cocok, gitu. Ya nggak begitulah. Ya kan? Muslim titik. Gitu. Makanya ketika Nabi menjelaskan bahwa nanti di menjelang akhir zaman terjadi perang lawan Yahudi, itu jelas-jelas Nabi bilang, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat as-sa'ah sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai ke derajat hatta yaqulal hajar wa syajaru ya muslim ya Abdullah hadza yahudi wa ra'i uqtulhu illa syajarul gharqad fa innahu min syajaril yahud. Jadi kalau sudah terjadi perang muslim lawan Yahudi itu, terus Yahudi bersembunyi di balik pohon, ya kan? Maka pohon dan batu tiba-tiba berbicara atas izin Allah, ngasih tahu, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon Gharqad, karena pohon Gharqad pohonnya kaum Yahudi. Coba bayangkan, kenapa Nabi menyebutkan hadis dengan bahasa seperti itu? Karena nggak ada ceritanya gitu. Nanti pohonnya bilang, hei muslim Indonesia, di belakangku ada Yahudi. Hei muslim Palestina, di belakangku ada Yahudi. Nggak ada. Gitu. Pokoknya pohon tuh taunya ini muslim, gitu. Nggak peduli mau sipit kek, mau belok kek, gitu kan, mau kuning kek, coklat kek, hitam kek, dia muslim, dia hamba Allah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang harus benar-benar menghayati ayat ini, karena ayat ini sekarang menjadi kenyataan, menjadi realitas. Kenapa Allah nggak melindungi dan menolong negeri-negeri berpenduduk muslim mayoritas? Karena mengaku muslimnya mau, tetapi menjadikan Islam sebagai din satu-satunya, itu nggak mau. Jangan salahkan siapapun. Kita lanjutkan. Nah jadi kata Nabi, fitnah demi fitnah yang kita hadapi sekarang ini pada dasarnya akan terus meningkat. Sampai munculnya fitnah yang paling puncak, namanya fitnah ad-dajjal. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Artinya tidak ada seseorang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum munculnya fitnah ad-dajjal, melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah dajjal sesudahnya. Jadi fitnah dajjal itu fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nggak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Ibarat gunung, jadi fitnah dajjal itu puncaknya gitu. Sekarang kalau ada orang mendaki gunung, terus ada cerita atau istilah dia berhasil menaklukkan puncak gunung Everest gitu ya, misalnya. Tentunya dia tidak mungkin bisa menaklukkan puncak gunung Everest kalau dia nggak berhasil menaklukkan lerengnya dulu kan. Habis itu bagian tengahnya kan. Habis itu baru bagian atasnya kan, baru sampai ke puncaknya. Nah begitu juga fitnah dajjal itu puncaknya fitnah. Tidak mungkin ada orang bakal sukses menghadapi puncaknya fitnah yaitu dajjal kalau dia ngadepin fitnah kelas lereng aja udah jatuh. Udah gagal. Dia ngadepin fitnah kelas menengahnya gunung itu saja sudah jatuh, sudah gagal. Dia menghadapi yang lebih tinggi lagi, jatuh, gagal. Apalagi menghadapi puncaknya, ya kan? Nah begitu juga maksud Nabi, tidak ada seseorang pun yang gagal menghadapi berbagai rangkaian fitnah sebelum fitnah dajjal, melainkan pasti gagal pula menghadapi fitnah dajjal sesudahnya. Sebab fitnah dajjal ini amat sangat dahsyat. Dan makin hari fitnah yang kita hadapi ini bukan makin ringan Pak, akan makin berat. Dan kalau kita pandai mensyukuri nikmat menghadapi fitnah ini dengan pertolongan Allah Ta'ala, kita akan bisa menangkap betapa besarnya Allah menyayangi kita. Contohlah, Anda pernah mendengar bahwa kalau nanti Dajjal keluar, salah satu fitnahnya, kata Nabi SAW, Dajjal akan mengatakan di hadapan umat manusia, Ana Rabbukum, aku Tuhan kalian. Pernah dengar nggak hadis itu?
Berarti Dajjal mengucapkan suatu kalimat mirip seperti kalimatnya siapa? Firaun, ya kan? Firaun itu togut. Ya. Dajjal itu biangnya togut. Nggak ada togut yang lebih dahsyat dari Dajjal. Gitu. Dia togut yang paling dahsyat. Karena dulu Firaun waktu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi di hadapan rakyat yang dia pimpin di Mesir itu. Dia hanya mengandalkan kekuasaan untuk mengucapkan kalimat batil itu. Tapi nanti Dajjal, kalau muncul, dia bukan saja punya kekuasaan, tetapi dia diizinkan Allah memiliki aneka rupa keluar biasaan. Dia bisa berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin. Dia bisa seolah-olah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, nanti kita akan bahas, ada bahasan khusus ya, mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Tapi kita belum sampai ke sana. Nah, ini sekarang kita bicara tentang sistemnya dulu yang membackup kemunculan Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi jelas-jelas mengatakan bahwa fitnah ini akan kian memuncak sampai munculnya fitnah Dajjal. Oleh karenanya dari sekarang, sebelum Dajjal keluar saja, kita sudah harus siap menghadapi berbagai fitnah ini. Jangan kita menganggap remeh fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah yang kita hadapi sekarang ini praktis sudah meliputi berbagai aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan ada jenis fitnahnya. Di bidang ideologi, fitnahnya adalah tersebar luasnya sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ya. Sekularisme itu adalah ajaran yang menyatakan fasluddin anil hayah, pemisahan urusan agama dengan urusan kehidupan sehari-hari. Itu sekularisme. Dan berapa banyak orang sekarang mengaku muslim sudah menelan sekularisme. Sehingga kalau ada orang yang berbisnis muslim, kemudian dia berusaha untuk berbisnis yang benar, mengikuti syariah, ya kan? Itu nanti ada orang muslim yang sekuler menegur dia, bung, ini bisnis bung, janganlah halal haram dibawa-bawa, rumit ente. Kalau namanya bisnis ya sudah, urusannya untung apa rugi gitu. Boro-boro nyari yang halal, yang haram aja udah susah gitu. Udahlah, nggak usah dipusingkan halal haramnya. Itu sekularisme. Dan sekarang luar biasa orang menelan sekularisme. Pluralisme juga demikian, tadi sudah saya singgung pluralisme, ya kan? Liberalisme sekarang ini dahsyat sekali. Orang itu menyangka bahwa dia bebas menentukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri. Makanya banyak wanita sekarang tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya, dengan ringan dia katakan rambut gue. Gitu. Kok lo yang ngatur? Gitu. Padahal urusannya bukan urusan kita boleh seenak maunya kita sendiri kan di dalam hidup di dunia ini. Justru kita mengaku muslim, mengaku muslimah, itu berarti kita menyatakan submission, ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah taala. Tetapi faham liberalisme ini sekarang sudah sangat dahsyat. Dan tidak sedikit orang tua sekarang nggak bisa lagi mengendalikan anaknya karena anaknya sudah termakan oleh faham liberalisme. Aduh Ustadz, susah banget nih anak saya nih, saya bilangin gitu. Ya, saya udah bilang dia jangan pergi ke sana sama teman-teman yang kayak begitu. Gimana Ustadz? Ya kan? Ya akhirnya dibiarkan saja anaknya. Karena dia tidak bisa mengajak anaknya sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bidang politik, ya, badai fitnahnya adalah praktek berpolitiknya disebut Machiavelli, ideologi berpolitiknya disebut demokrasi. Machiavelli itu nama seorang filosof Eropa, filosof Barat. Dia yang pertama kali menelorkan gagasan kalau mau sukses dalam meraih kekuasaan di bidang politik, maka harus menggunakan kaedah tujuan menghalalkan segala cara. Itu. Al-ghayatu tubarrirul wasilah, kata orang Arab. Ya. The goal permits all means, ya kan? Tujuan bisa menghalalkan segala cara. Ya. Itu sistem mekanisme cara berpolitiknya. Tetapi ideologinya itu disebut dalam bahasa Yunaninya aslinya demos kratus. Ya. Terus ini jadi bahasa begini, ya kan, yang lebih dikenal. Ya, karena orang nggak mau merenungkan demos kratus itu artinya apa. Demos itu artinya rakyat, kratus itu artinya kekuasaan, kedaulatan.
Jadi kalau kita muslim mukmin rajin sholat, kita lewat bacaan sholat kita saja sudah bisa membantah kebenaran kalimat Demoskratus. Kenapa? Karena dalam sholat ada ucapan yang paling sering kita ucapkan setiap bergerak sholat, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang secara harfiah memang artinya Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya secara filosofis, konsepsional, seorang yang mengucapkan kalimat takbir sedang mendeklarasikan bahwa dia tidak mau mengakui kedaulatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar itu maknanya saya tidak mengakui ada kedaulatan kecuali milik Allah. Maka aneh kan? Kalau di dalam sholat bilangnya Allahu Akbar, di luar sholat bilangnya rakyat akbar. Connect nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Sehingga kita perlu bertanya, dia waktu lagi sholat bilang Allahu Akbar, itu yang bohong? Atau waktu dia di luar sholat bilang rakyat akbar, itu yang bohong? Mana yang jujur nih? Kalau jujur mestinya di dalam sholat, di luar sholat sama. Allahu Akbar, di dalam sholat, di luar sholat juga Allahu Akbar. Hanya Allah yang berdaulat. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kedaulatan Allah itu banyak sekali. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, aku berlindung pada Rabbnya manusia, rajanya manusia. Ya, Allah itu ya, malikin nas. Di bidang ekonomi, ya, fitnahnya adalah tersebar luasnya kapitalisme atau ekonomi ribawi. Dan kita sekarang menyaksikan riba diterapkan di berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri-negeri berpenduduk muslim. Termasuk kita tiap hari dapat tawaran riba. Saya dapat, nggak tahu Anda. Proses cepat tanpa agunan 5 juta sampai 250 juta rupiah, hubungi fulan bunga sekian, nomor telepon sekian. Dapat nggak? Dapat tiap hari kita tawaran riba. Dan ingat ya, ketika Allah berbicara tentang riba, Allah itu memberikan peringatan yang sangat serius. Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat-ayat akhir 278-279, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278-279. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Terus kata Allah pada ayat berikutnya, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Dan jika kamu tidak mau mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Bayangkan, diperangi Allah dan Rasulnya. Jadi sebuah masyarakat yang menerapkan ekonomi ribawi, boro-boro diberkahi ekonominya sama Allah. Bahkan setiap hari dia mengundang Allah dan Rasulnya untuk memerangi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Masuk di akal nggak kenapa negeri-negeri muslim sekarang ini ekonominya carut marut? Ya masuk di akal. Akal orang beriman ya, bukan akalnya orang kafir. Jadi bidang ekonomi kita menghadapi fitnah ribawi. Di bidang sosial, fitnahnya adalah ajaran individualisme. Tiap orang ingin selamat sendiri-sendiri. Sibuk sama dirinya sendiri saja. Nggak ada lagi tuh yang namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong karena kebaikan dan ketakwaan. Yang ada adalah kalaupun orang berinteraksi satu sama lain, terbangunlah hubungan produsen konsumen, ya kan? Jadi berpikirnya, gue bisa dapat untung apa nih? Time is money di bidang sosial. Di bidang budaya, di bidang hiburan ya, fitnahnya hedonisme. Hedonisme itu artinya nafsu syahwat sebagai ilah, sebagai Tuhan. Sedemikian rupa sehingga orang yang namanya entertainment, yang namanya hiburan itu yang penting pokoknya syahwatnya senang aja, tenang aja, kenyang aja. Dia nggak peduli lagi apakah dengan dia mendengarkan hiburan itu timbul dalam dirinya ingat Allah, ya, tunduk pada Allah, nggak ada. Karena memang begitulah budayanya. The so-called global entertainment adalah bagaimana memuaskan syahwat. Di bidang apa lagi? Militer. Di bidang militer, moto yang berkembang di semua angkatan militer semua negara sekarang ini adalah right or wrong is my country. Mau benar, mau salah, pokoknya negara gue bela habis-habisan. Harga mati.
nationalism. Makanya para tentara Amerika di Irak dan di Afghanistan banyak yang sakit jiwa. Karena mereka harus tunduk patuh kepada komandan mereka yang katanya atas nama negara mentaati komandannya itu. Anda tahu drone ya? Drone itu pesawat tanpa awak itu yang kerjanya ngebom gitu, pakai sistem komputer satelit gitu. Nah, jadi orang yang pertama kali menggunakan drone itu, dia di belakang komputer, dia jauh dari alat drone-nya itu. Dia di sebuah gedung gitu, di dalam ruangan gitu kan. Dia ngelihat gitu ininya, apa namanya, monitor dari drone itu yang sifatnya bisa nge-zoom in jauh gitu sampai kepada, dia ngelihat yang akan dia targetkan itu. Nah, dia bilang, waktu dia pertama kali mencet tombol drone itu, selama seminggu berikutnya dia nggak bisa ngomong. Sakit jiwa dia. Kenapa? Karena dia saksikan perintah yang keluar adalah sekarang tekan tombol itu, dan pada saat dia lihat itu banyak anak kecil, banyak kaum wanita Afghanistan yang dia incer waktu itu. Jadi gila dia. Tapi cuma seminggu gilanya, habis itu ya gila terus. Dalam arti dia terusin lagi pekerjaan itu. Seminggu pertama tuh dia sempat nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi habis itu sudah bisa menyesuaikan dengan kegilaannya, ya dia teruskan pekerjaan itu. Di bidang apa lagi? Di bidang hukum. Ya, fitnahnya adalah man-made laws, bermunculannya hukum bikinan manusia. Yang istilah Al-Qur'annya hukmul jahiliyah. Coba lihat. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah ya, bagi orang-orang yang yakin? Ya. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Tapi sekarang ya, negeri-negeri muslim nggak menerapkan hukum Allah, menerapkan hukum bikinan manusia. Kenapa? Karena copy paste. Di Barat, di Eropa, Amerika nggak pakai hukum Allah. Kenapa Eropa dan Amerika nggak pakai hukum Allah? Karena mereka bingung. Kalaupun pakai hukum Allah, kitabullah yang mana yang mesti diikuti? Kalaupun pakai Taurat, Taurat yang edisi tahun berapa? Injil edisi tahun berapa? Tapi kalau umat Islam meninggalkan hukum Allah, padahal kitabullahnya sama dengan kitabullah yang diterima Nabi dan para sahabat 15 sahabat yang lalu, aneh kan? Aneh. Nah, sehingga di negeri ini bisa ada kejadian tuh. Penjajah kafir Belandanya sudah diusir, tetapi software hukum Belandanya awet, masih dipakai. Sehingga di semua ruang pengadilan, kalau si hakim ngutip kitab suci hukum, keluarlah bahasa Belandanya kan? Istilah-istilah Belandanya keluar, karena sumbernya dari hukum Belanda. Nggak mungkin keluar bahasa Arab, karena nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Fitnah di bidang apa lagi? Di bidang pendidikan. Fitnahnya adalah materialism, hubbud dunya. Berapa banyak orang tua sekarang kalau nyekolahin anak, ujungnya yang dia pikirkan jenis sekolah yang ujung-ujungnya bisa buat si anak selamat nanti di dunia. Di dunianya saja, bukan di akhiratnya. Orang tua ambisi anaknya juara di SD supaya keterima di SMP favorit, juara di SMP supaya keterima di SMA favorit, juara di SMA supaya keterima di kampus favorit, juara di kampus supaya keterima di pekerjaan yang gajinya favorit. Tapi bukan berpikir bagaimana si anak ini menjadi hamba Allah yang benar-benar hanya menuhankan Allah Ta'ala dan mengingkari semua alihatan min dunillah, ilah-ilah selain Allah. Saya pernah menyampaikan materi ini di depan guru-guru. Terus langsung ada guru nanya, Ustadz, saya ini ngajar pendidikan nasional, gimana itu? Saya bilang, emang kenapa? Ya karena kan harus ngajarin toleransi versi mereka, katanya gitu. Ya saya bilang, ya Anda bertanggung jawab. Gitu. Anda harus menjelaskan mana-mana yang batil, ya batil, jelaskan. Gitu. Yang hak, ya hak. Baru Anda dikatakan guru yang amanah. Tapi kalau Anda mengajarkan apa adanya sesuai dengan kemauan mereka, ya Anda akan menghasilkan anak didik yang ujung-ujungnya bukan menjadi hamba Allah, jadi hamba taghut, menjadi hamba dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pendidikan sekarang pendidikan menanamkan materialisme. Makanya kebanyakan orang tua sekarang pinginnya anaknya kalau nggak jadi tukang insinyur, tukang dokter. Karena ini dua jenis profesi yang mempercepat terjadinya BEP, bahkan keuntungan, ya kan, break even point.
Ya kan? Udah sekian lama, biaya SPP-nya kan dihitung-hitung kan berapa banyak itu. Ya kan? Di bidang olahraga, bukan rahasia lagi, sekarang berbagai cabang olahraga itu pada dasarnya adalah industri terselubung perjudian. Industri perjudian terselubung. Sampai ke sepak bola saja baru-baru ini tersingkap kan, bahwa banyak pertandingan-pertandingan kelas-kelas dunia itu fixed match. Tahu fixed match? Udah ditentukan, nanti harus berapa hasilnya, 3-2 kah, 4-0 kah, ya kan, dan siapa-siapa yang ngegolin. Gitu. Sampai kaget anak saya penggemar bola tuh. Ya kan? Yang bener, masa iya sih? Ya begitu adanya. Ya kan? Memang semua ini adalah ya, judi pada hakikatnya. Di bidang keluarga, fitnahnya apa? Disebarluaskannya ajaran tahrirul mar'ah, liberalisasi wanita. Wanita didorong keluar rumah, meninggalkan pos utamanya. Padahal dalam bahasa Arab kan kaidahnya al-ummu madrasah, ya kan? Ibu itu pada dasarnya adalah sekolahan. Ya, dia yang mendidik generasi, dia yang melahirkan generasi berikutnya. Dia yang mendidik, membesarkannya, membangun fikrahnya, membangun akidahnya, dan seterusnya. Tapi sekarang dengan liberalisasi wanita, kebanyakan ibu rumah tangga meninggalkan rumah, akhirnya siapa yang ngedidik anak? Siapa? Bukan pembantu, sinetron. Karena pembantu kerjanya nonton sinetron, berarti pembantu diajar oleh sinetron, berarti anak juga belajar sinetron, ya kan? Gitu. Pembantu nggak ngajarin apa-apa, pembantu cuma ngajarin anak nonton sinetron, berarti sinetron murabbinya, murabbiyahnya. Makanya jangan heran, anak kecil sekarang usia 7 tahun, 8 tahun udah bisa konspirasi. Kenapa? Belajar dari sinetron. Gitu. Dan yang dikonspirasiin siapa? Orang tuanya sendiri. Nah, ditambah lagi dengan wanita itu meninggalkan pos utamanya, yaitu mestinya di rumah gitu ya. Mereka akhirnya keluar rumah, akhirnya banyak berinteraksi, ikhtilat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, laki-laki ajnabi. Akhirnya terjadilah berbagai kasus free sex, ya, pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak terkendali, dan ujung-ujungnya terjadilah fenomena talak, perceraian. Dan perceraian itu dibagi dua, ada perceraian resmi dan ada perceraian yang tidak resmi. Artinya masih seatap suami istri, tapi udah nggak sekamar. Kenapa masih seatap, masih dipertahankan? Karena jaim, jaga image. Ya kan penting bahwa dia jelas gitu statusnya, saya suaminya si ini, saya istrinya si anu, kan gitu. Tapi hakikatnya si laki-laki punya will, wanita idaman lain, si perempuan juga punya pil, pria idaman lain. Jadi fitnahnya dahsyat. Di bidang informasi, apa fitnahnya? Mass media. Fitnahnya adalah moto yang berbunyi bad news is good news. Berita buruk itulah berita yang baik, yang disebarluaskan. Jadi makanya berita sekarang dihiasi dengan pembunuhan, ya, perang, ya, seks, ya, crime, kriminalitas, ya kan, korupsi, ya kan, dan sebagainya. Begitu-begitu berita. Nggak mungkin ada berita bagus diberitakan, nggak mungkin. Nggak mungkin ada berita 10 remaja SMA rajin tadabbur, ya kan, baca Al-Quran, sholat 5 waktunya tepat waktu, gitu kan. Nggak mungkin diberitakan itu. That's not good news. Itu bukan berita bagus. Dia nggak mengangkat rating media massanya. Kemudian di bidang apa lagi? Ibadah ritual, disebarluaskanlah Islam yang plus aneka bidah. Dan itu difasilitasi, dianggap sebagai bagian dari wisata rohani. Gitu. Muncullah yang namanya kegiatan rekreasi tamasya, kemana? Mengunjungi makam wali anu. Gitu, ya kan? Mengunjungi, diyakini itu sebagai bagian dari agama. Gitu. Padahal justru menyuburkan bid'ah dan kemusyrikan bahkan. Nauzubillah min dzalik. Di bidang medis farmasi, bukan rahasia lagi, ya, disebarluaskannya berbagai obat-obatan kimiawi yang notabene sangat merusak, yang pada hakikatnya bersifat toksik, racun. Makanya bukan rahasia lagi para dokter itu kalau mereka dapat pasien, mesti dengan mudahnya dia kasih obat, resepnya itu antibiotik. Tapi kalau anak kandungnya sakit, mana mau dia kasih antibiotik? Dia hindari anaknya makan antibiotik. Kenapa? Karena dia tahu pada hakikatnya this is toxic, ini racun. Di bidang makanan, pertanian, peternakan, rekayasa genetika, ya, seperti yang pernah saya jelaskan, mereka tidak mau, ya kan, apa namanya, ayamnya tuh ayam biasa, nggak mau. Ayamnya disuntik hormon sehingga gemuk-gemuk, ya kan. Produksi telurnya juga luar biasa. Cuma stres. Nah, yang makan jadinya stres juga. Makanya tersebar luaslah penyakit stres sekarang ini.
Di Amerika itu rekayasa genetika sudah hebat sekali, sehingga nggak ada istilahnya buah kecuali di setiap musim ada produksinya. Jadi kalau Anda dengar ada satu negeri di mana buah tertentu itu sepanjang musim gitu menghasilkan, itu mesti Anda curigai, ini rekayasa genetika. Masih mending Australia. Di Australia itu kiwi itu nggak setiap bulan ada, ya kan, dia pada bulan-bulan tertentu aja dia produksinya. Artinya mereka tidak terlalu berorientasi rekayasa genetika. Termasuk rekayasa genetika, Anda beli aja hamburger McDonald, ya kan, Anda simpan di dalam tas Anda 3 bulan. Dari sejak Anda beli sampai 3 bulan masih sama tampilannya. Itu rekayasa genetika. Pakai pengawet. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang sudah diserbu oleh badai fitnah. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, simbol ini adalah simbol dari yang melakukan rekayasa tersebut. Simbol ini punya makna yang dalam sekali. Pertama, dia gambar piramida yang tidak sempurna, terpotong bagian atasnya. Kemudian dia tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin. Artinya Novus itu new, baru, Ordo itu order, tatanan, Seclorum itu artinya ages, masa, zaman, ya. Dan mereka memang punya logika demikian, kan? Kita lihat logikanya di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surat Al-Jathiyah, surat keberapa Al-Jathiyah? Surat ke-45 ya. Ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kaum kafir, kaum sekuler, mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia belaka. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, Seclorum. Gitu. Jadi ketika mereka menyebut bahwa slogan mereka adalah Novus Ordo Seclorum, itu artinya New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang membangun sebuah one global society, satu masyarakat mendunia yang pucuk pimpinannya sudah mereka perkenalkan, simbolnya adalah a'war, bermata sebelah. Yang kata Nabi dalam sebuah hadis, innahu a'warul aini wa laysa rabbaka bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak a'war, tidak bermata sebelah. Jadi mereka terang-terangan ingin mewujudkan sebuah tatanan dunia yang menyambut kedatangan Dajjal. Yang kalau tatanan dunia ini sudah matang, maka Dajjal nanti keluar, dia akan segera dinobatkan sebagai pucuk pimpinannya. Makanya mereka tulis di atasnya lagi bahasa Latin, Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata tunggal, Tuhan kami itu, penjamin kami, providence itu artinya penjamin atau ar-razak kata kita, sang pemberi rezeki, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya online dengan nilai-nilai Dajjal. Bidang ideologinya, politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya, dan seterusnya, itu online dengan nilai-nilai Dajjal. Yang berarti bertentangan dengan nilai-nilai Rabbani, bertentangan dengan nilai-nilai Nabawi, bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam. Jelas ya? Nah, jadi ini sebuah sistem yang disebut oleh Ahmad Thompson dengan sebutan sistem Dajjal. Silahkan Anda cari buku ini, bagus sekali buku ini kalau Anda baca, judulnya Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson ini orang Muslim Inggris, dia menulis buku, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Cuma sayangnya, buku ini sekarang nggak ada lagi di lapangan. Kenapa? Udah diborong habis. Entah oleh siapa. Bahkan sampai ke tingkat penerbitnya gulung tikar. Cuma alhamdulillah, tahun kemarin 2013 terbit lagi, ada yang cetak ulang, judulnya Sistem Dajjal. Tampilannya kayak begini. Silahkan Anda cari, ini terbitan penerbit Zahira. Nah, dalam buku ini Ahmad Thompson menerangkan ada 3 aspek dari Dajjal. Ada aspek Dajjal oknumnya, individunya. Ada aspek Dajjal gejala sosial budaya global, worldwide social and cultural phenomenon, yakni meliputi ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, militer, dan seterusnya, yang kelihatan oleh kita itu. Dan ada sisi the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan gaib, kekuatan sihir, maksudnya kekuatan berbagai mastermind, ya,
otak di belakang dari sistem Dajjal ini diwakili oleh berbagai secret societies, masyarakat rahasia, bikinan kaum Yahudi. Ada yang namanya Freemasonry, ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Kabbalah, ada yang namanya Knight Templar, dan sejenisnya. Pada hakikatnya semuanya adalah bahagian dari mastermind di belakang sistem Dajjal sekarang ini. Dan semua organisasi ini, secret societies ini, dia berskala dunia. Dia bukan lagi berskala lokal, tidak, dia berskala dunia. Dan dia sibuk melakukan rekrutmen keanggotaannya dari influential figures, dari tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat. Kepala negara, menteri-menteri, ya kan, pejabat-pejabat tinggi, ya kan, para taipan kaya raya gitu kan, para artis, para penyanyi, para bintang film, ya kan. Pendek kata orang-orang berpengaruh di masyarakat, ulama, pendeta, pastor, ya kan, biksu, itu dilibatkan sama mereka semua. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari mantan ulama Lebanon yang bergabung dengan Freemasonry. Tetapi alhamdulillah akhirnya taubat. Setelah apa? Setelah dia masuk ke dalam gerakan Freemasonry yang berlapis-lapis itu sampai ke level 30. Dia sampai ke level 30, bayangkan. Jumlah level Freemasonry itu 33 yang paling ujung. Dan tidak boleh orang masuk ke level 33 kecuali darahnya Yahudi. Gitu. Kalau yang tidak darah Yahudi nggak bisa sampai 33. Nah, jadi kata si penulis buku gerakan Freemasonry ini menyingkap siapa itu Freemasonry, ya ulama Lebanon ini. Dia mengatakan, waktu dia baru di level pertama, dia dibaiat, ya, pelantikannya itu behind closed doors, ya, di ruangan tertutup, ya, tersembunyi, biasa disebut lodge, ya, lodge itu atau loji Freemasonry. Nah, itu dia harus melakukan pernyataan janji setia dengan organisasi Freemasonry di hadapan saksi Al-Quran. Baru level 1 itu. Nanti dia dikasih tugas-tugas. Kalau dia lulus, dia berhak naik ke level kedua, dia harus dilantik lagi, dibaiat lagi. Nah, dia bilang di level kedua, baiatnya di depan saksi Al-Quran dan lilin yang menyala. Naik ke level ketiga, ya kan, di depan Al-Quran, lilin menyala, pisau belati. Ya kan? Naik ke level keempat, ya, Al-Quran, lilin menyala, pisau belati, bunga mawar. Gitu. Sampai ke level ketujuh, sudah ada macam-macam saksi, Qurannya nggak ada. Nah, tapi dia terus ikuti. Sampai begitu dia mau dilantik di level 30, dia masih ada iman. Dia tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia dalam pelantikannya, bahkan teks lafal baiatnya, sumpah pelantikannya, harus terang-terangan menyatakan, in the name of Lucifer. Atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Jadi ini organisasi Hizbus Syaitan, pasukan syaitan. Ya, mereka jelas-jelas, ya, they sell their souls, ya kan, mereka jual nyawa mereka kepada iblis, kepada syaitan. Dia keluar, setelah dia keluar dia tulis buku gerakan Freemasonry, ya, membongkar Freemasonry, tetapi dikejar-kejar dia tentunya. Dan buku ini juga sekarang nggak ada, nggak bisa Anda temukan. Saya di rumah juga nggak punya buku aslinya, cuma punya kopinya saja. Ya kan? Dia diterbitkan oleh Robito Alam Islami pada tahun 1970-an, sudah lama sekali buku itu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini tiga aspek ini kata Ahmad Thompson, there are three aspects of the Dajjal. There is Dajjal the individual, there is Dajjal as a worldwide social and cultural phenomenon, there is Dajjal as an unseen force. Jadi ada Dajjal sebagai oknum, ini yang sering disebut Nabi dalam berbagai hadis beliau tentang Dajjal. Kemudian ada Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan ada Dajjal sebagai kekuatan yang tidak tampak. Kemudian kata Ahmad Thompson, jelaslah sebelum si Dajjal sendiri muncul, harus tersedia sistem mapan beserta para pengurusnya, Ansarud Dajjal, yang siap mendukung dan mentaati Dajjal. Keberadaan sistem dan para pengurusnya itu merupakan bukti dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan tidak tampak. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut sudah sangat kentara, dan itu berarti kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Nah, oleh karenanya kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tentang roadmap, peta perjalanan umat Islam atau sejarah umat Islam, kita sekarang berada di era paling kelam dalam sejarah umat Islam, yaitu di babak keempat, era kepemimpinan Mulkan Jabariyan, era kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah era di mana umat Islam babak belur, karena fitnah begitu banyaknya. Maka kita bolehlah khawatir bahwa di babak keempat inilah keluarnya Dajjal. Dan nanti kalau kita membahas mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal, akan lebih jelas lagi bahwa memang boleh jadi keluarnya Dajjal sudah sangat dekat.
Kata orang Betawi, Dajjal sudah di pengkolan jalan. Ya, Dajjal is already around the corner. Gitu. Kita harus bersiap-siap menghadapinya. Karena ada hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa Dajjal itu memang sudah dekat sekali. Contoh ya, jadi Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Jadi Dajjal itu bisa masuk ke semua kampung, semua kota di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Tapi dia berusaha masuk Madinah dan gak bisa. Nah ketika dia gagal masuk Madinah, dia mundur keluar, kemudian ada bukit, dia naik di atas bukit itu, di atas gunung itu. Lalu bersama para pengikutnya dia tunjuk, dia bilang, kalian lihat itu, Istana Putih itu. Nah itu masjidnya Ahmad, kata dia. Itu masjidnya Nabi Muhammad SAW, atau Masjid Nabawi, ya kan? Nah apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik adalah waktu Nabi mengucapkan hadis tersebut, Masjid Nabawi masih sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan batu bata. Sementara dewasa ini Masjid Nabawi telah berubah menjadi sangat besar, megah dan nampak indah seperti sebuah istana putih. Iya enggak? Iya kan? Berarti Nabi ingin mengatakan Dajjal nggak bakal keluar selagi masjidku masih sederhana. Tapi kalau masjidku sudah seperti istana putih, siap-siap. Dajjal keluar sudah tidak lama lagi. Ya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya, we really have to prepare ourselves. Ya kan, kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita, keluarga kita menghadapi fitnah ad-Dajjal ini. Ya. Sebab secara sistemnya udah mateng sistem Dajjal. Nah, oleh karenanya Nabi mengatakan, ya ayuhan nas innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Sungguh semenjak Allah Taala menghadirkan menciptakan anak cucu Adam, tidak ada ujian, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari ujian fitnah ad-dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Dan Allah Taala tidak mengutus seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian umat terakhir, maka tidak bisa tidak dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, sampai disinilah kajian kita pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, seperti biasanya, izinkanlah saya mengundang saudara sekalian mengunjungi website kami yang merupakan early warning system bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Namanya www.bolehjadikiamatsudadekat.com. Sekian saja, aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi-materi tadi yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita masuk ke masyarakat saat ini, tentu persoalannya sudah sangat ribet, Ustadz, soal pemikiran-pemikiran ini. Pertanyaan saya adalah seperti apa cara sederhana atau cara strategi untuk menyikapi ini atau kita menarik teman-teman kita gitu, Ustadz. Karena pengalaman pun secara pribadi pun saya juga pernah masuk ke dalam ranah pemikiran itu, sekularisme, pluralisme gitu kan. Dan tentu untuk menarik teman-teman ini tidak mudah gitu. Kira-kira seperti apa menyikapi yang sudah kusut lah kondisinya ini. Ya, terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, untuk gambar yang mata satu itu, Ustadz, saya pernah lihat mungkin kesannya tidak mata ya, sajadah, Ustadz. Jadi tempat sujud gitu. Ini mungkin karena mungkin saya pernah baca juga gitu, terbayang gitu, padahal itu sebenarnya bukan bentuknya mata, tapi kayak hiasan di sajadah gitu. Saya pikir, wah jangan-jangan sajadah nih Dajjal nih gitu, Ustaz. Ada motif-motif yang mungkin saya pikir seperti itu. Tapi apakah sampai ke jalur itukah, saya juga kurang tahu, apa cuma pemikiran saya. Terus yang kedua, yang saya ingin tanyakan, mungkin Ustaz pernah dengar kata Bitcoin, apa itu termasuk Bitcoin, Tulisannya gimana? BIT coin, itu apa termasuk yang global itu, yang pemilihan mata uang untuk keseluruhan global itu apa gimana? Saya juga kurang gitu paham, tapi di online itu sudah ada pembicaraan ke arah sana mungkin. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pertanyaan saya gini, kan di dalam hadis itu kan kalau ditelaah kita dari mulai zaman Nabi, zaman Khilafah, terus kemudian Muklan Adon, Muklan Jabrian, terus kemudian ke Khilafah lagi. Nah, sementara ada juga hadis yang bilang pada saat hari kiamat itu tidak akan merasakan hari kiamat kecuali orang-orang yang hanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya. Nah, sementara kan di hadis tadi zaman khilafah itu zaman terakhir, sementara di hadis yang lain tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hanya orang-orang yang fasik yang merasakan. Itu bisa dikorelasikan tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah nonton video tentang Syekh Imran Hussein yang dari Malaysia tentang Dajjal dan simbol-simbolnya. Nah, karena zaman sekarang kita udah menurut beliau udah berada di sistem Dajjal, terus solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim? Dan beliau mengatakan bahwa kalau kita harus hijrah, membuat perkampungan muslim kecil, yang dimana sistemnya itu sistem syariat Islam, dimana mata uangnya pun kalau nggak dinar dirham ya pakai beras atau bahan pokok yang ada di negara itu. Nah, gimana siasatnya atau solusi kita remaja muslim atau orang muslim di Indonesia untuk bisa terhindar dari sistem dajjal yang bahaya ini, Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada para penanya. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana caranya kita bisa menarik kenalan-kenalan kita yang sudah terjerumus ke dalam berbagai fikrah-fikrah yang munharifah, yang menyimpang, yang sesat, yang batil itu, supaya mereka keluar dari sana, kita ajak ke tauhid, begitu ya. Sebenarnya yang bisa menjawab itu Anda sendiri. Masing-masing kita dikasih oleh Allah ujiannya sendiri-sendiri. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang beramal sesuai dengan format yang dia hadapi. Jadi mestinya Anda itu yang paling tahu bagaimana caranya Anda bisa mengajak mereka keluar. Sebab tadi kan Anda sendiri bilang bahwa Anda dulu dari sana juga. Kan gitu. Ya coba Anda cek, Anda trace back gitu ya. Backtrack gitu ya, ke belakang gitu, Anda cek. Anda sendiri bagaimana bisa berubah. Nah, mungkin apa yang Anda alami itu bisa menjadi barang berharga untuk orang-orang yang masih tenggelam di sana. Jadi Anda harus menelusuri latar belakang Anda sendiri yang pernah seperti itu, tapi bisa berubah. Kan apa yang paling pertama menyebabkan Anda berubah? Nah, coba itu di-share kepada mereka-mereka yang masih ada di sana. Karena setiap kita pada dasarnya punya situasi masing-masing yang berbeda-beda. Nggak bisa diseragamkan. Tapi inti dasarnya adalah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam surah Fussilat ayat 33. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya, begitu kata Allah dalam surat Fussilat ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya, ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah, seraya dia mengerjakan amal soleh dan dia konsisten mengatakan innani minal muslimin. Lihat nih, saya ini muslim, saya istiqomah dalam keislaman saya. Nah, jadi ini yang kita kerjakan pada dasarnya. Ini yang kita kerjakan, ngajak orang keluar dari menjadi hamba taghut, apalagi nanti kelak jadi hamba dajjal, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka dengan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nggak bisa digeneralisasi, setiap orang kondisinya berbeda-beda. Ya, masing-masing kita harus mencari format sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, sejadah ada simbol awarnya, mata sebelahnya, atau seolah-olah ada mata sebelahnya. Kalau Anda menjadi terganggu karena itu, ya ganti sejadah. Atau tutup saja bagian itu. Ya. Karena bisa jadi dia dimaksudkan, bisa jadi tidak dimaksudkan. Walaupun namanya kita hidup di era penuh fitnah seperti sekarang, bukan mustahil sampai sejadah pun dimaksudkan untuk itu. Ya, kan kita juga ketemu ada sejadah yang ada salibnya, ya kan, sejadah ada simbol macam-macamnya lah. Gitu. Nah, itu semua tentunya harus kita tinggalkan karena dia mengganggu ibadah sholat kita. Sementara Nabi SAW jangankan ada jelas gambar-gambar yang mengarah kepada dajjal seperti itu. Asal gambar hewan saja Nabi tidak mau. Untuk kemudian sholat menggunakan sejadah atau di dalam ruangan itu ada kain yang bergambarkan hewan.
Kemudian yang berikutnya Bitcoin, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, kok bisa kayak kontradiksi Ustadz antara hadis roadmap yang menjelaskan tentang akhir dari perjalanan umat ini adalah khilafah tegak kembali, dengan hadis yang mengatakan la taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas, tidak akan terjadi as-sa'ah kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat. Dia tidak bertentangan. Jadi artinya begini, hadis ini menggambarkan bahwa di babak kelima, babak terakhir perjalanan umat ini, dengan izin Allah, kejayaan itu akan diraih. Khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Dan masa itu bukan masa yang panjang, dia masa yang pendek sekali. Ya, dia seiring dengan hadirnya Al-Mahdi, seiring dengan turunnya Isa alaihissalam, ya. Tapi nggak lama. Gitu. Nah kemudian ketika umat mencapai kondisi yang jaya itu, dikatakan di dalam hadis itu, Isa alaihissalam turun, dia akan menyebabkan millah itu cuma satu, yaitu Islam. Semua orang jadi muslim. Tetapi orang menjadi muslim pada masa itu terbagi dua tentunya, yang jadi muslim dengan penuh kesadaran, penuh kerelaan, dan mereka yang jadi muslim kepaksa. Gitu. Nah mereka-mereka yang penuh dengan kerelaan, itu cenderung menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat kejayaan Islam. Sehingga iman mereka terpelihara. Tapi mereka-mereka yang tidak pandai mensyukuri menjadi orang-orang yang lupa. Dan orang-orang yang lupa ini nantinya akan kafir kembali, akan murtad kembali. Dan mereka itu akan sampai ke tingkat menjadi orang-orang musyrik. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kelak nanti Lata, Manat, Uzza disembah lagi, Hubal disembah lagi. Itu dihidupkan lagi. Nah jadi artinya Allah hanya ingin menunjukkan janjinya yang benar bahwa Islam dimenangkan atas segenap agama lainnya, ya kan? Itu terjadi di akhir zaman. Habis itu ya sudah. Ya, manusia terbagi dua, yang pandai bersyukur dia akan tetap beriman sampai datangnya angin lembut yang mencabut ruh setiap orang beriman itu. Sedangkan yang tidak pandai bersyukur jadi kafir lagi, jadi murtad, jadi musyrik, bahkan mereka menjadi orang-orang yang harus mengalami as-sa'ah. Jelas ya? Jadi tidak kontradiktif. Itu sebenarnya online. Hanya saja kita ya belum tahu bagaimana merangkainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan terakhir, Imran Hussein mengusulkan solusi berupa uzlah, ya, mengisolasi diri, kita bangun sebuah masyarakat secara terpisah dari masyarakat umumnya di sebuah daerah pedesaan gitu kan, kita bangun masyarakat yang menerapkan syariat Islam. Ya mungkin Imran Hussein punya ide seperti itu karena Imran Hussein tidak ngerti Indonesia. Gitu. Indonesia ini negeri yang tiap jengkalnya itu dipastikan harus ada RT-nya, harus ada RW-nya. Boro-boro yang udah jelas-jelas di pedesaan sana, yang di bandaran kali aja dibikinin RT-nya. Gitu. Padahal sekarang sudah terbukti bahwa dia tergerus oleh banjir. Gitu. Kan sebenarnya kan yang salah bukan hanya masyarakatnya kan, ya datang dari kampung terus akhirnya nggak punya tempat, akhirnya bangun rumah di bantaran kali. Gitu. Tapi setelah bangun berdiri, dicatat jadi anggota RT, jadi anggota RW, ya kan? Gitu. Nah. Kalau di luar negeri, di negeri-negeri tertentu, sebut sajalah di Australia gitu kan, orang beli tanah, ya sekian hektar gitu, masih luas sekali wilayah di sana, dan itu benar-benar dia bisa membangun sendiri, masyarakat dia dengan sistem sendiri, silahkan, bisa itu. Ya, karena apa? Karena faham liberalisme, kebebasan sepenuhnya, sehingga asal satu community nggak ganggu community lainnya, silahkan dia mau mengelolanya dengan cara apapun, silahkan. Tapi kalau kayak di Indonesia mana mungkin. Gitu. Kecuali kalau ternyata ada yang membuktikan bisa, ya silahkan. Jadi memang pembicaraan tentang uzlah atau khultah ini sampai ada tulisan khusus. Ya. Ada yang menulis buku khusus tentang dalam situasi zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, apakah kita sebaiknya uzlah saja, isolasi saja, ataukah kita tetap khultah. Khultah itu artinya bercampur, berinteraksi. Gitu. Ataukah kita sekaligus saja langsung menyatakan al-jihadu fisabilillah. Gitu, umumkan perang. Gitu. Nah itu semua tidak bisa dijawab dengan jawaban yang sama untuk semua orang, untuk semua kelompok, nggak bisa. Gitu. Itu semuanya sifatnya sangat kasuistik, ya kan, dari kasus ke kasus berbeda-beda. Gitu. Sehingga kita tidak bisa memukul rata. Gitu. Mungkin untuk beberapa keluarga, misalnya 5 keluarga bersepakat, ayo deh kita tinggal ke daerah, kita cari wilayah mana yang masih sepi banget gitu kan, yang kayaknya orang nggak tertarik, kita beli di situ sekian hektar, ya kan, kita bangun masyarakat, kita terapkan syariat. Ya silahkan saja kalau mau. Gitu. Tetapi apakah dia akan bisa menjadi masyarakat yang benar-benar menerapkan syariat? Wallahu a'lam bishawab.
Ya, karena pada hakikatnya kita tidak mungkin bisa menerapkan syariat kecuali keseluruhan dari sistem kehidupan itu tegak kan? Nggak mungkin hanya sistem pendidikan tegak, sistem ekonomi tegak, tapi sistem militer nggak tegak, nggak mungkin. Sementara begitu bikin angkatan militer, oh sudah, segera cari masalah itu. Ya kan? Nah jadi saya memandang pandangannya Imran Hussein itu sesuatu yang mungkin saja, cuma dia tidak bisa dikatakan sebagai general solution, ya, solusi yang umum yang bisa diterapkan oleh semua manusia di semua jengkal bumi Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kan kita akan mengadakan pemilu. Sedangkan pemilu itu semuanya sistemnya sistem dajjal. Bagaimana untuk menghindari supaya kita nggak ikut campur ke dalam sistem dajjal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah ketika kita berbicara tentang Dajjal atau akan munculnya Dajjal, apakah hal itu ada hubungan erat dengan apa yang terjadi di Syam sekarang, seperti di Suriah ataupun di Palestina? Dan apa yang harus kita terus update dari sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menambahkan sedikit saja. Saya mau minta tolong penjelasan dari Ustadz Ihsan Tanjung mengenai kisah dari Tamim Ad-Dari yang bersama 30 pelayar pernah bertemu dengan Dajjal. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai cerita pastinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini pertanyaannya masih mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pemerintah di negara kita sekarang gitu, karena kan seperti yang kita tahu negara kita ini tidak menerapkan hukum yang sesuai dengan syariah Islam, walaupun di beberapa hal ada juga mereka mendukung adanya penerapan sistem ekonomi syariah di beberapa bidang, ada juga departemen agama. Dan kita juga tidak pernah dilarang untuk menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira sikap kita terhadap pemerintah itu yang tepat bagaimana gitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaannya ini Ustadz, berhubungan dengan hadis yang pembebasan Konstantinopel sama Roma, itu kan ada juga yang hadis yang menyatakan tentang jundu atau tentara terbaik itu akan datang dari Syam. Nah, bisakah Ustadz menceritakan gitu kisah dari mulai turunnya Dajjal, kemudian bagaimana melawan umat Muslim datang ke Syam, dan kemudian akan hadirlah Nabi Isa, Imam Mahdi, itu seperti apa secara konkret lagi Ustadz supaya lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Jadi pertanyaan pertama, saya kutip ya dari penanyanya, kita akan mengadakan pemilu. Terus dia nanya, bagaimana caranya supaya tidak ikut campur dengan sistem Dajjal tersebut? Jawabannya edit ganti, bukan pakai kita, itu aja. Jadi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ada istilah kita, ada istilah mereka, kan gitu, ya kan? Nah mungkin perlu diganti kali dengan kata bukan kita, ya kan? Kalau Anda mengatakan kita, ya berarti Anda sendiri sudah bagian dari itu, ya kan? Manusia akan mengadakan pemilu, mereka akan mengadakan pemilu, ya kan? Itu benar, ya kan? Itu langkah paling awal untuk mengatakan bahwa diri Anda tidak ikut campur dengan sistem Dajjal. Tapi kalau dari kalimatnya saya sudah menunjukkan Anda memang ada di situ, ya kan? Ya mau gimana, gitu. Jadi mulai dengan pilihan kata yang tepat dulu. Terus, adakah hubungan keluarnya Dajjal dengan apa yang terjadi di Syam sekarang ini? Ya, pada dasarnya apa yang terjadi di Syam sekarang ini adalah bahagian dari unfolding events, ya, peristiwa-peristiwa yang Allah singkap untuk kita mempersiapkan diri menghadapi huru-hara akhir zaman. Jadi di dalam pembahasan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, para ulama membagi ada yang namanya alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut dengan alamatul kubra, tanda-tanda besar.
Tanda-tanda kecil itu jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10 datang belakangan. Dan tanda besar yang paling pertama yang akan muncul adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Itu tanda besar yang paling pertama. Sementara tanda kecil yang paling akhir adalah zuhurul mahdi. Tampilnya Imam Mahdi, Al-Mahdi, pemimpin orang-orang beriman. Berarti dajjal tidak akan keluar sebelum Al-Mahdi terlebih dahulu tampil. Mengerti? Ya. Nah, Al-Mahdi ini pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman yang akan memimpin kita bukan saja ya dalam konteks sebagai pemimpin orang-orang bertakwa, tetapi bahkan dia akan menjadi qaidil mujahidin, panglima para mujahid. Kita akan menghadapi ghazawat. Ghazawat itu artinya perang demi perang. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan setidak-tidaknya ada 4 perang yang dipimpin oleh Al-Mahdi ya dan dimenangkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya dengan izin Allah Ta'ala. Pertama, pembebasan Jazirah Arab, taghzuna jaziratul Arab fayaftahu Allah. Kalian akan perangi, akan bebaskan Jazirah Arab dan Allah menangkan kalian atasnya. Thumma taghzuna al-Farisa, kemudian kalian akan perangi Persia dan Allah menangkan kalian atasnya. Thumma taghzuna Rum, kemudian kalian akan perangi Rum, Romawi dan Allah menangkan kalian atasnya. Thumma taghzuna Dajjal fayaftahu Allah. Kemudian kalian akan perangi Dajjal dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi ya, itu kalau kita pelajari dan itu akan ada tema khusus ya. Wallahu alam suatu ketika mungkin nanti kita bahas khusus tema menyambut tampilnya Al-Mahdi ya kan. Itu kita harus mempelajari apa sih ciri-ciri sebelum munculnya Al-Mahdi? Apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan munculnya Al-Mahdi? Nah, salah satu peristiwa yang muncul bersamaan dengan Al-Mahdi di Baiat ya kan, itu adalah datangnya as-saibu Minasyam, ya kan? Orang-orang terbaik dari Syam dan orang-orang terbaik dari Irak bergabung ke Al-Mahdi, berbaiat dengannya di depan Ka'bah, gitu. Nah, kita meyakini bahwa yang dimaksud dengan orang-orang terbaik dari Syam dan Irak itu adalah para mujahidin, mukhlisin, muwahhidin yang sungguh-sungguh sekarang sedang berjuang, ya kan? Terus mereka terpilih untuk bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Insyaallah taala seperti itu, gitu. Lalu kaitannya dengan Dajjal ya kaitannya tentunya Dajjal tidak akan keluar sebelum perang demi perang dimenangkan sampai yang terakhir perang lawan Rum. Nah, setelah itu barulah Dajjal keluar. Itu urutannya seperti demikian yang saya pahami sampai sejauh ini. Wallahu a'lam bissawab. Nanti terkait dengan pertanyaan si Mbak tadi ya satu lagi. Jadi setelah melawan Rum dan perang lawan Rum itu perang besar sekali sampai-sampai dijuluki Al-Malhamah Al-Kubra, ya perang besar. Mungkin ini juga yang mereka, kaum Nasrani sering menjulukinya sebagai Armageddon. Armageddon itu perang antara kaum muslimin lawan Rum. Kenapa dikatakan perang besar? Karena Rum ketika itu mengerahkan pasukan, memobilisasi pasukan, sampai mengibarkan 80 bendera, setiap bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 tentara, ya, hampir 1 juta melawan kaum muslimin. Dan perang itu sampai menyebabkan pasukan Al-Mahdi itu terbagi menjadi 3. Sepertiga pasukan Al-Mahdi itu desersi dari medan perang. Mereka tidak akan diampuni dosa-dosanya selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, kita masuk dalam golongan itu. Sepertiga yang kedua, kata Nabi SAW, mereka menjadi para syuhada yang terbaik. Dan sepertiga sisanya, mereka yang tidak pernah mengenal kamus kekalahan. Mereka yang mengalahkan Rum. Gitu. Nah, ketika terakhir mereka mengalahkan Rum, maka yang terakhir mereka bebaskan namanya Konstantiniyah atau Konstantinopel, pembebasan Konstantinopel. Tetapi pembebasan Konstantinopel yang nanti itu adalah pembebasan yang unik. Kenapa? Karena tidak pakai senjata. Dia hanya pakai tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi pasukan Al-Mahdi ya, itu sedemikian berwibawanya sudah mengalahkan Rum gitu kan. Sehingga ketika mereka datang ke Konstantinia, Istanbul, ya kan? Itu orang-orang di Istanbul itu yang memang notabene secara formalnya muslim kan, tetapi sekuler, ya kan? Nah, mereka itu ngelihat pasukan Al-Mahdi ngucapin tahlil, takbir, sudah takluk mereka, nggak berani ngelawan. Gitu. Makanya dibebaskan Konstantinia. Nah, setelah dibebaskan, lagi bagi-bagi kumpulkan harta rampasan perang, dalam hadisnya begitu, ya pedang-pedang para mujahidin sudah digantungkan di pohon-pohon zaitun, tiba-tiba terdengar kabar hoax, kabar palsu bahwasanya Dajjal sudah keluar dan sedang ngacak-ngacak rumah-rumah keluarga mujahidin yang ditinggal.
Jadi istri-istri mereka, anak-anak mereka sedang diacak-acak sama Dajjal. Tapi itu ternyata hoax, kabar palsu. Sehingga Al-Mahdi memerintahkan pasukannya untuk mengkonsolidasikan diri ke benteng pertahanan umat Islam yang terbaik di zaman itu, yaitu di mana? Di Damaskus. Damaskus itu tempat terbaik di akhir zaman, benteng pertahanan umat Islam yang terbaik di akhir zaman. Nah, ketika mereka sedang berada di sebuah masjid mau sholat subuh, masjid itu menaranya berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus, Allah takdirkan turun Isa alaihissalam di menara putihnya, diantar oleh 2 malaikat. Dan ketika Al-Mahdi melihat Isa alaihissalam, langsung dia kenali. Maka dia panggil, ya Isa, ya Ruhullah, silahkan kau pimpin sholat ini. Tetapi dijawab oleh Isa alaihissalam, oh tidak, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya. Sebagian kalian telah ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong bahunya Al-Mahdi untuk memimpin sholat subuh. Jadi Al-Mahdi disuruh jadi imam. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi bersama pasukan Al-Mahdi lainnya. Sehingga itu menjadi isyarat bahwa Isa alaihissalam datang di akhir zaman nanti bukan membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani, tetapi dia membenarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai sholat, Isa alaihissalam menyuruh Al-Mahdi buka pintu gerbang. Begitu dibuka pintu gerbang, ternyata Dajjal memimpin 70.000 pasukan Yahudi sudah ada di luar, siap-siap mau memerangi kaum muslimin. Tetapi begitu Dajjal melihat ada Isa alaihissalam di dalam pasukan Al-Mahdi, kata Nabi SAW, Dajjal berubah laksana garam disiram air. Kata orang Betawi, Dajjal langsung ngeper. Ketakutan. Dia lari meninggalkan medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Dan dalam pengejaran itu Isa alaihissalam berkata, aku akan bunuh engkau dengan satu lemparan yang tidak bisa engkau dahului. Yaitu lemparan senjata yang dia pakai, yaitu tombak. Dia lempar. Terbunuhlah Dajjal di Babul Lut, pintu masuk kota Lut. Lut itu di mana? Lut itu letaknya di Palestina, antara Tel Aviv dan Yerusalem. Jaraknya dari Damaskus kurang lebih 120 km. Subhanallah, cukup jauh Isa alaihissalam mengejar Dajjal. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itulah kira-kira ya skenario gambaran global summary-nya lah ya, ringkasan globalnya begitu. Ya kan? Nah, sementara pasukan Al-Mahdi akan memerangi tentara-tentara Yahudi yang menjadi pasukannya Dajjal. Dan berlakulah hadis Nabi yang terkenal tadi yang sudah saya bacakan. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sehingga kaum Yahudi bersembunyi di balik pohon dan bebatuan, tetapi pohon dan bebatuan memberitahu kepada tentara Islam, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena pohon Gorkot pohonnya kaum Yahudi. Makanya sekarang di Israel ada mega proyek menanam pohon sebanyak-banyaknya, dan diantaranya pohon Gorkot ditanam. Artinya orang Yahudi lebih tahu hadis ini dari sebagian umat Islam sendiri. Gitu. Dan ini proyek penanaman pohon Gorkot ini bisa Anda buka di internet, bahwa Anda kalau ada tawaran juga, kalau Anda yang tinggalnya jauh dari Israel juga silahkan ya, kirim rekening gitu, bank gitu, lewat rekening gitu kan, untuk nanam pohon Gorkot. Dan itu tergantung, kalau jenis pohon Gorkotnya small ya harganya murah ya kan, medium lebih mahal, large lebih mahal lagi, extra large lebih mahal lagi gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itulah kurang lebih summary, global summary ya, dari skenario akhir zaman. Kemudian pertanyaan berikutnya, kisah Tamim Ad-Dari. Kisah Tamim Ad-Dari kita simpan aja dulu ya, untuk pembahasan mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Karena ini kisah panjang sekali. Tetapi intinya memang di zaman Nabi SAW dahulu ada seorang Arab pelaut Nasrani, dia Arab tapi Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari. Dia bersama 30 awak kapalnya, semuanya dari suku Arab Nasrani, dari Palestina. Mereka mengadakan pelayaran. Ternyata di dalam perjalanan mereka terkena ombak badai selama sebulan. Lalu terdampar kapal mereka di sebuah pulau kecil yang dikelilingi pulau-pulau kecil lainnya. Nah, di pulau kecil itulah Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya menemukan ada sebuah biara, dair, ya, sebuah biara. Mereka masuk ke dalam biara itu. Ternyata dalam biara itu mereka jumpai a'zamu insanin, manusia terbesar yang pernah dilihat. Tetapi dia terikat di 2 tempat, di tangannya dan di kakinya. Kakinya bahkan diikat dengan tali besi, ya, terikat besi dari lutut sampai mata kakinya. Dan begitu berjumpa, justru lelaki ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Dan anehnya, setiap Tamim Ad-Dari jawab, dia menyimpulkan. Kayak dosen nanya sama mahasiswa, gini. Mahasiswa jawab, terus dosennya nyimpulin, benar apa salah gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan dia 3. Dia bertanya,
apakah kurma baisan masih berbuah atau berbuah? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya. Maka kata lelaki ini, ketahuilah sebentar lagi dia tidak berbuah. Terus dia tanya lagi, apakah danau Tiberias banyak airnya? Oh banyak airnya, kata Tamim Ad-Dari. Ketahuilah sebentar lagi dia tidak ada airnya. Terus pertanyaan ketiga, apakah nabi yang buta huruf sudah diutus? Ya kan, ke tengah-tengah manusia. Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya, dia sudah ada dari Mekah dan dia sekarang tinggal di Yasrib. Artinya dia sudah hijrah ke Madinah. Apakah dia diperangi? Iya, dia diperangi. Lalu apa yang terjadi? Dia memenangkan peperangan itu dan sekarang dia ditaati, dipatuhi oleh bangsa Arab. Terus laki-laki itu bertanya, itu sudah terjadi? Ya, itu sudah terjadi. Terus kata laki-laki itu, itulah yang baik buat mereka, mentaati nabi yang buta huruf itu. Terus di akhir pembicaraan dia berkata, ukhbirukum anni, akan kukabarkan kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal. Dan aku akan keluar, ya, aku tidak lama lagi akan keluar dan aku akan mengelilingi dunia, masuk semua kampung, ya kan, tidak aku biarkan satu kampung pun, ya kan, ku masuki, ya, kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua tempat ini aku dilarang untuk masuk ke dalamnya. Gitu. Nah sesudah itu Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau itu, langsung pergi ke Madinah untuk melakukan cross-checking dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang telah dia saksikan, dia alami. Dan Nabi membenarkan, Nabi tidak membantah. Artinya dari hadis ini, kesimpulannya, Dajjal itu insan, manusia. Tapi manusia yang istimewa. Pertama istimewanya apa? Ukurannya besar. Dan kedua, usianya panjang. Dari zaman Nabi sudah ada. Kan begitu. Cuma nggak dijelaskan pulaunya di mana. Dan kita nggak diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk cari tahu pulaunya di mana. Nggak ada perintahnya. Bahwa sekarang musuh-musuh Islam, Ansarud Dajjal, pembela Dajjal sudah ketemu pulaunya di mana, bahkan sudah sering liqo dengan Dajjal, itu urusan mereka. Gitu. Tetapi yang pasti kita nggak disuruh untuk mencari tahu di mana keberadaan pulau itu. Nah jadi itu tentang Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari akhirnya masuk Islam. Dia berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Tamim Ad-Dari itu terkenal sebagai salah seorang sahabat yang juga sering meriwayatkan hadis. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap terhadap pemerintah kita? Nah, saya lagi-lagi memohon yang nanya edit ya kata kitanya itu, ya kan? Cukup dari situ saja sudah bisa menjawab. Kemudian yang ke-10, pembebasan Konstantinia, tadi sudah disinggung, ya kan? Lalu mungkin yang belum saya sebut adalah soal ajnad, ya, ajnad. Memang Nabi pernah mengatakan di akhir zaman nanti akan muncul ajnadun, ya, fil Syam, ajnadun fil Yaman, wa ajnadun fil Irak. Akan ada pasukan-pasukan dari Syam, dari Yaman dan dari Irak. Terus Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan zaman itu, ya, pilihkanlah untukku di mana sebaiknya aku berada. Kata Nabi, kalau bisa engkau bergabung dengan ajnadun fil Syam, ya, yang di Syam, ya kan. Kalau tidak bisa dengan yang di Yaman. Itu kata Nabi. Wallahu a'lam bissawab.